Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahmadana. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang utama dalam ilmu manajemen yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Manajemen keuangan adalah seluruh proses bagi entitas bisnis ketika menggunakan hingga mengalokasikan keuangan secara efektif dan tepat, mulai dari memperoleh dana, mengelola, hingga mendistribusikan dana agar entitas tetap beroperasi secara berkelanjutan. Lalu seiringnya berkembangnya ekonomi global, manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada bagaimana perusahaan memperoleh dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut dikelola secara efisien untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang serta menjaga kestabilitas perusahaan. Lalu ada dinamika pengelolaan keuangan. Jurnal Manajemen Keuangan dalam Perusahaan menegaskan bahwa manajemen keuangan meliputi pengertian ruang lingkup, tujuan, dan prinsip yang berkembang, perubahan kondisi, sosial politik, ekonomi, serta kebijakan fiskal menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika pengelolaan keuangan perusahaan. Lalu pentingnya manajemen keuangan terlihat dari fungsinya dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, baik terkait investasi, pendanaan, maupun perkembangan keuntungan. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu, memaksimalkan keuntungan, dan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu pertama ada rumusan masalah. 1. Konsep manajemen keuangan. Bagaimana pengertian dan konsep manajemen keuangan dalam perusahaan. Lalu kedua ada ruang lingkup. Bagaimana ruang lingkup manajemen keuangan dalam perusahaan. Lalu 3 ada tujuan dan prinsip. Apa tujuan dan prinsip manajemen keuangan dalam perusahaan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya ingin melanjutkan presentasi sebelumnya, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat manajemen keuangan. Yang pertama adalah pemahaman mendalam. Melalui manajemen keuangan, kita bisa memahami lebih dalam bagaimana perusahaan mengelola dana yang dimilikinya. Pemahaman ini penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis seperti investasi atau pendanaan perusahaan. Yang kedua, referensi pengetahuan. Manajemen keuangan juga berfungsi untuk menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Dengan begitu, manajemen keuangan bisa menjadi referensi pengetahuan dasar, baik untuk masyarakat umum maupun bagi praktisi bisnis. Dan yang ketiga adalah gambaran praktis. Manajemen keuangan membantu kita memahami seberapa penting peran keuangan dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan serta menjaga keberlanjutan usaha di era ekonomi global seperti sekarang ini. Jadi, secara keseluruhan, tujuan dan manfaat manajemen keuangan bukan hanya untuk mengetahui teori, tapi juga bagaimana penerapannya bisa mendukung kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu cabang dari ilmu manajemen yang berfokus pada bagaimana perusahaan memperoleh, menggunakan, dan mengelola dana. Secara umum, kegiatan manajemen keuangan mencakup 3 hal utama. Yang pertama adalah memperoleh dana, artinya perusahaan harus bisa mendapatkan dana dari sumber internal maupun eksternal dengan biaya yang optimal dan struktur yang seimbang. Yang kedua adalah menggunakan dana. Dana yang sudah diperoleh digunakan untuk kegiatan investasi yang produktif dan menguntungkan bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga adalah mengelola dana. Perusahaan perlu mengatur serta mendistribusikan dana secara efisien kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan prioritas dan strategi perusahaan. Selain itu, dalam Jurnal Manajemen Keuangan dijelaskan bahwa ruang lingkup manajemen keuangan mencakup 4 aspek utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan pembagian dividen, dan keputusan modal kerja. Keempat aspek ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan tidak hanya sekedar mencatat transaksi, tetapi juga merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Pandini. Saya dari kelas 05 Sake 07 dari kelompok 1 materi kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan membahas tentang definisi teori dari para ahli. Menurut James Van Horn, manajemen keuangan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perolehan dana, penggunaan, serta pengolahan aset perusahaan. Menurut Sutrisno 2003, manajemen keuangan merupakan upaya memperoleh dana dengan biaya serendah mungkin serta mengalokasikan sumber daya secara efektif. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan upaya memperoleh dana dengan biaya minimal serta penggunaannya secara efisien. Menurut J. F. Bradley, manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang menekankan penggunaan model rasional untuk pemilihan sumber modal sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara optimal. Kesimpulan definisi. Manajemen keuangan adalah suatu proses ilmiah sekaligus praktis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengelolaan dana dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan dana dan mengoptimalkan penggunaan dana dan menjaga stabilitas perusahaan melalui prinsip keuangan yang sehat. Kemudian kita akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian yang dikaji dalam jurnal manajemen keuangan dalam perusahaan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Menurut Tabrani 2021, metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Studi literatur dalam jurnal ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku teks, manajemen keuangan, jurnal-jurnal ilmiah, artikel populer, serta modul perkuliahan terkait. Teknik ini digunakan karena penelitian bertujuan memberikan pemahaman konseptual tentang manajemen keuangan dalam perusahaan. Adapun keunggulannya, yang pertama, gambaran menyeluruh topik penelitian, kemudian meminimalisasi bias data lapangan, dan integrasi teori dari berbagai perspektif. Kemudian ada keterbatasannya. Yang pertama ada keterikatan pada validitas sumber data, kemudian ada kualitas referensi yang digunakan, dan tidak ada pengujian empiris. Perkenalkan, saya Sherly Margareta. Saya akan membacakan hasil analisis konsep dasar. Hasil analisis dari jurnal menunjukkan bahwa manajemen keuangan merupakan elemen vital dalam perusahaan karena berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Berikut adalah aspek-aspek penting yang dianalisis. Yang pertama, ada net income. Laba bersih dipandang sebagai indikator probabilitas yang digunakan investor dalam menilai kinerja perusahaan dan kemampuan menghasilkan retur yang optimal. Yang kedua ada likuiditas. Tingkat likuiditas sebagai ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga kelancaran operasional. Yang ketiga ada alokasi aset sebagai strategi perusahaan dalam meminimalisasi resiko keuangan dan mengoptimalkan portofolio investasi. Hasil analisis ruang lingkup. Yang pertama ada keputusan investasi, menentukan alokasi dana untuk aset produktif dengan mempertimbangkan resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang kedua ada keputusan modal kerja, mengelola aset lancar dan kewajiban lancar untuk menjaga likuiditas dan efisien operasional perusahaan. Yang ketiga ada keputusan pendanaan, menentukan sumber dana
optimal antara modal sendiri dan hutang untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Yang keempat, ada keputusan dividen menentukan pembagian laba antara dividen untuk pemegang saham dan laba ditahan untuk ekspansi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada hasil analisis tujuan dan prinsip. Tujuan utamanya, analisis tujuan manajemen keuangan diarahkan pada upaya memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Hal ini sejalan dengan pandangan normatif bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari laba bersih, tetapi juga dari peningkatan nilai perusahaan di pasar modal. Prinsip-prinsip dasar. Yang pertama ada konsistensi, penerapan kebijakan keuangan yang konsisten. Lalu ada akuntabilitas, pertanggungjawaban pengelola keuangan, transparansi atau keterbukaan informasi keuangan, integritas, kejujuran dalam pelaporan keuangan. Lalu yang terakhir ada kepatuhan, yaitu mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil analisis jurnal menekankan bahwa manajemen keuangan memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Tanpa manajemen keuangan yang baik, perusahaan akan kesulitan mencapai keberlanjutan jangka panjang, meskipun sumber daya yang sangat besar. Lalu selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil review terhadap jurnal manajemen keuangan dalam perusahaan dan jurnal analisis konsep biaya modal pada PT Duta Inti Dia Tbk, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, peran strategis. Manajemen keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan, bukan hanya sebatas aktivitas administratif. Lalu ada pengambilan keputusan. Keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan dalam mengambil keputusan investasi, pendanaan, pembagian dividen, dan modal kerja. Lalu yang terakhir ada prinsip dasar. Prinsip-prinsip seperti konsistensi, transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi pondasi penting dalam membangun kepercayaan investor dan stakeholder. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa biaya modal atau cost of capital menjadi salah satu instrumen penting dalam pengambilan keputusan keuangan, berfungsi sebagai tolak ukur efisiensi penggunaan dana dan dasar dalam menilai kelayakan investasi. Dengan demikian, manajemen keuangan dan analisis biaya modal saling melengkapi dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika perekonomian global. Baik, aku akan menjelaskan tentang saran. Di saran ada untuk perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu menerapkan manajemen keuangan secara konsisten, transparan, dan akuntabel dalam serta aktivitasnya, serta menjadikan biaya modal sebagai acuan utama dalam merencanakan investasi maupun pendanaan. Lalu ada untuk praktisi, yaitu bagi praktisi dan manajer keuangan, analisis biaya modal sebaiknya dijadikan pedoman penting untuk menentukan struktur modal yang lebih efisien sehingga dapat diminimalisasikan dan nilai perusahaan dapat dimaksimalkan. Lalu ada untuk akademisi, yaitu bagi akademisi dan peneliti. Penelitian selanjutnya perlu memperdalam kajian dengan pendekatan kuantitatif, misalnya melalui perhitungan weighted average cost and capital (WACC) atau analisis sensitivitas terhadap perubahan struktur modal. Lalu ada untuk mahasiswa. Bagi mahasiswa penting untuk mengintegrasikan teori dari modul, jurnal ilmiah, serta studi kasus nyata agar perusahaan mengenai manajemen keuangan tidak hanya sebatas konseptual tetapi juga aplikasi dalam menghadapi tantangan di dunia bisnis. Baik, segitu dulu dari kelompok kami. Bila ada salah dalam materi dan
kekurangannya mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan